Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Banjir rob di kawasan pesisir Belawan akibatkan bangunan sekolah nyaris roboh. Gugus Tugas Karo gelar apel pasukan pendisiplinan protokol kesehatan. Nagori Siantar Estate Simalungun bentuk kampung Nadear tanggap COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pasca fenomena alam air laut naik ke daratan atau sering disebut banjir rob yang melanda 3 kecamatan di kawasan pesisir Belawan, mengakibatkan bangunan sekolah nyaris roboh. Rusaknya sekolah berdampak tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti inilah sekolah menengah pertama 39 yang berada di Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, yang terus terendam air laut jika terjadi fenomena alam air laut naik ke daratan atau sering disebut banjir rob di kawasan pesisir Belawan. Tak hanya merusak infrastruktur jalan dan fasilitas umum, juga merusak 6 lokal bangunan sekolah yang terkikis air laut. Bencana tersebut membuat bangunan sekolah tidak bisa digunakan para pelajar di tahun ajaran baru. Wakil Ketua DPRD Kota Medan mengatakan, banjir rob terjadi 2 kali setiap bulannya. Rusaknya bangunan sekolah berdampak terhadap dunia pendidikan yang tidak didukung sarana prasarana dan infrastruktur. Ya, yang pertama bahwa letak sekolah ini kan di daerah pesisir. Ya tentunya kita tahu setiap bulan itu 2 kali pasang rob. Dan ini berdampak kepada lingkungan sekolah. Apalagi sekolah ini tidak didukung oleh infrastruktur, lokasi yang memang sudah sangat nyaman. Banyak lokasi-lokasi yang ternyata memang bisa masuk air pasang rob. Selama 1 bulan terakhir ini bahkan sudah setengah meter itu rob itu naik ke sekolah. Meski siswa sekolah pindah ke bangunan baru, namun jika pemerintah kota lambat dalam menangani banjir rob, banjir akan terus merendam ratusan rumah di 3 kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, seorang nelayan di Nias Utara dikabarkan hilang. Sejak Selasa pagi kemarin sampai sekarang belum kembali ke keluarganya. 5 personel Basarnas Nias turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Diketahui dari Kepala Basarnas Nias M. Agus Wibisono melalui Humas Asamuni Waruwu, mengatakan telah menerima informasi dari Kepala Desa Hilidurawa Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara bahwa 1 orang warganya berprofesi nelayan bernama Atasi Telambanua umur 30 tahun belum kembali melaut hingga saat ini sejak keberangkatannya pada 7 Juli 2020. Masyarakat setempat bersama keluarganya telah melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. 5 personel tim Basarnas melakukan pencarian di Lautan Nias Utara, Kecamatan Tuhemberua menuju Pulau Sarangbaung. Kronologis kejadian, awalnya Atasi Telembanua berangkat melaut menggunakan kapal pada hari Selasa 7 Juli 2020 sekitar jam 6 pagi. Dan rencananya akan balik jam 4 sore. Namun hingga Rabu pagi 8 Juli 2020, Atasi Telembanua masih belum juga kembali ke keluarganya. Haugo Mano Zega melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa, terus meningkatnya penderita positif COVID-19 di Kota Medan. Ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 dinyatakan penuh. Jumlah penderita positif COVID-19 di Kota Medan terus mengalami kenaikan, di mana kondisi ini merupakan hasil dari semakin gencarnya pemerintah laksanakan penelusuran orang-orang yang berpotensi tinggi tertular virus dari pasien positif COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan memprediksi jumlah warga yang dinyatakan positif COVID-19 akan terus bertambah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penderita positif COVID-19, pihak rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 mengalami kewalahan. Ruangan isolasi yang diperuntukkan bagi penderita COVID-19 tidak lagi mampu menampung jumlah pasien yang terus bertambah. Untuk tetap memberikan perawatan kepada penderita positif COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan mengoptimalkan gedung pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan menetapkan kedua gedung ini menjadi lokasi karantina bagi ODP atau OTG dan orang dalam perjalanan. Kepala Gugus Tugas COVID-19 Kota Medan, Dr. Mardohar Tambunan menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit rujukan dalam memberikan perawatan maksimal kepada penderita positif COVID-19. Memang beberapa waktu terakhir ini kita punya rumah sakit, beberapa rujukan juga sudah penuh ya. Artinya penuh itu berarti kita bekerja sudah maksimal. Bekerja sudah maksimal berarti kita melakukan tracing itu sudah banyak yang kita dapat, baik itu yang PDP, baik itu yang positif maupun yang namanya OTG. Ya. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, saat ini ruang isolasi bisa dikatakan penuh. Nah, beberapa rumah sakit sudah berkoordinasi dengan kita dan gugus kita juga sudah punya apa-apa yang perlu dikerjakan untuk itu. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam kepada orang tanpa gejala untuk memastikan apakah menderita pneumonia berat atau hanya ringan. Penderita positif COVID-19 dengan pneumonia berat tetap menjalani isolasi di rumah sakit, namun apabila pneumonia ringan akan disarankan isolasi mandiri di rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Sumut hari ini pagi akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Karo membentuk tim operasi pendisiplinan protokol kesehatan. Program ini diharapkan mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan PGTI, Dalam rangka upaya menekan angka peningkatan grafik kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo membentuk tim pendisiplinan protokol kesehatan untuk mengoptimalkan pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apel gelar pasukan dilaksanakan di lapangan Samura Kota Kabanjahe. Pendeklarasian tim operasi pendisiplinan ditandai dengan penyematan tanda kepada petugas, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD Karo, serta Dinas Kesehatan dan unsur organisasi perangkat daerah. Bupati Karo mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis bersama, mewujudkan sinergitas antar stakeholder dengan TNI Polri, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. apel gelar pasukan, pendisiplinan, ya, protokol kesehatan tentang pemutus rantai penyebaran COVID-19. Di mana Tanah Karo kita ketahui bersama telah memasuki zona merah dan saat ini terus bertambah sampai 20-an lebih yang telah kena virus COVID itu. Dan ini kita tidak boleh main-main sehingga tim gugus
dengan LSM dan ormas apa semua dengan gereja, masjid bersatu untuk mengadakan kegiatan ini dan merupakan TNI Polri sama Kejari sama relawan nanti jadi zona terdepan. Dan titik fokus untuk ini adalah pendisiplin ini Kecamatan Kabajaya, Kecamatan Bostaki, dan dibantu relawan-relawan desa nanti dibantu oleh Koramil, Kapolsek dan sebagainya. Diharapkan langkah awal ini memastikan masyarakat untuk membiasakan diri beraktivitas dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, pasca terbentuknya tim operasi pendisiplinan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo, seluruh tim turun ke tempat keramaian dan mengimbau masyarakat yang beraktivitas harus mematuhi standar protokol kesehatan. Usai dibentuknya tim operasi pendisiplinan protokol kesehatan Kabupaten Karo, seluruh personil yang terlibat di dalamnya langsung turun ke lokasi keramaian untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan protokol kesehatan. Lokasi yang menjadi sasaran yakni pusat pasar Kabanjahe. Petugas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Diharapkan dalam 2 minggu ke depan, masyarakat dapat sadar dan peduli akan bahaya COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita tadi telah apel siaga untuk pendisiplinan tentang protokol COVID, protokol kesehatan, dan langsung kita terjun ke pajak di Tanah Karo, pasar Tanah Karo, pusat pasarnya, dan langsung mensurvei dan langsung ke lapangan action dan mensosialisasi kepada masyarakat untuk pendisiplinan protokol kesehatan tentang COVID, memakai masker, dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari kegiatan ini akan berlanjut terus-menerus sesuai dengan program yang kita buat ini. Mudah-mudahan dalam 2 minggu selesai, masyarakat datang sadarannya sehingga sudah saling menjaga kita semua. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah rumah di Jalan Bukit Kencur nomor 12 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, digerebek Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga beserta barang bukti sabu-sabu. Penggerebekan ini dikarenakan adanya laporan dari warga yang sudah sangat resah, di mana setiap harinya rumah milik salah seorang warga dijadikan tempat kumpul-kumpul dan diduga tempat transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan warga, petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi, petugas langsung menggerebek masuk ke dalam rumah. Petugas mengamankan 4 laki-laki dan 1 wanita. Setelah digeledah satu persatu, petugas akhirnya berhasil menemukan 2 bungkus plastik putih ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu. Barang bukti tersebut diduduki salah seorang ibu rumah tangga bernama Fatma, warga Jalan Taman Bahagia, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kapolres Tebing Tinggi melalui Kasat Narkoba mengatakan penangkapan seorang yang diduga pengedar narkoba dikarenakan adanya laporan dari warga. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya adanya pelaku pengedar narkoba. Jadi dekat informasi tersebut kita melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kita yakin dengan informasi itu kita lakukan penangkapan, maka dapat kita tangkap 1 orang wanita berinisial PT, dan dari tangan beliau kita dapatkan 2 paket kecil sabu. Kini ibu rumah tangga bersama barang bukti langsung diamankan petugas ke Mapolres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut.
Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, membentuk posko Kampung Nadear tanggap COVID-19 sebagai pernyataan sikap masyarakat untuk siap bangkit mengikuti tatanan kehidupan normal baru. Nagori ini juga menyediakan ketahanan pangan dan konsultasi kesehatan gratis. Kampung Nadear tanggap COVID-19. Inilah nama yang digunakan untuk Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Layaknya standar protokol kesehatan, semua warga maupun pendatang yang masuk ke perkampungan ini diwajibkan untuk menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan penyemprotan disinfektan di setiap kendaraan. Pembentukan kampung ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan merupakan gagasan dari Babin Kamtibmas Polsek Bangun Polres Simalungun, bekerja sama dengan elemen masyarakat, Karang Taruna, dan pemerintah Nagori. Kampung Nadear yang dikutip dari bahasa Simalungun yang berarti terbaik, dibentuk atas dasar semangat gotong royong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, sekaligus sebagai pernyataan sikap masyarakat untuk siap bangkit mengikuti tatanan kehidupan normal baru. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan berlangsungnya Kampung Nadear ini, beberapa fasilitas pendukung pun disediakan, mulai dari ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, ruang logistik, konsultasi kesehatan gratis, serta ketahanan pangan mulai dari kolam peternakan ikan dan lahan peternakan maupun pertanian. Adapun Kampung Nadear ini berdiri dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 yang dimana pada saat sekarang ini menimpa negara kita. Jadi kami dari Nagori Siantar Estate bersama dengan Babin Kamtibmas, saya sendiri Bribka Lambas Mamora, bekerjasama dengan Babinsa, pihak kesehatan, membentuk Kampung Nadear ini untuk supaya masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan, dan adapun yang telah kami kerjakan berupa membuat ruangan isolasi, ruangan logistik, ketahanan pangan, di mana bisa kita lihat di sini ada sedang berdiri, telah kami buat kolam ikan lele dan tempat penanaman sayur dan kandang ayam. Dibentuknya Kampung Nadear ini diapresiasi dan didukung penuh oleh pemerintah Nagori maupun masyarakat Siantar Estate, mulai dari penjagaan posko secara sukarela, sekaligus penyediaan seluruh fasilitas pendukung. Kami atas nama masyarakat Nagori Siantar Estate memberikan aspirasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Simalungun, di mana Nagori kami telah diberikan kepercayaan menjadi contoh di seluruh Kabupaten Simalungun itu, dan kami akan semaksimal mungkin berusaha mensukseskan apa yang menjadi program kepolisian. Pembentukan Kampung Nadear ini diharapkan dapat menjadi role model untuk Nagori lain di Simalungun, karena melalui program ini, selain menghadapi COVID-19, juga untuk menghadapi semua persoalan sosial lainnya, seperti masalah keamanan, kesejahteraan, atau masalah perekonomian atau ketenagakerjaan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 saat sekarang ini, guru dituntut berinovasi memberi pelajaran kepada para siswanya.
Seperti seorang guru di Batubara menggagas buku misteri untuk melihat kemampuan para siswa memahami materi pelajaran. Buku misteri mungkin terdengar asing di telinga kita, namun kata tersebut belakangan mulai populer di dunia pendidikan di Batubara, Sumatera Utara. Adalah Juni Haryanto, seorang guru yang bertugas di SD Negeri 28 Indrapura, Kabupaten Batubara, sang penggagas buku misteri. Menurut Juni, buku misteri dibuat oleh siswa setelah selesai menerima materi pembelajaran, baik secara luring maupun secara daring yang digelar selama pandemi COVID-19. Buku misteri ini berisi rangkuman materi pembelajaran yang disusun secara unik, dari bahan karton bekas dan dihiasi pernak-pernik. Dalam menyusun buku misteri, para siswa diberi kebebasan untuk memilih materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Ya, jadi untuk pembuatan buku misteri ini kita beri tugas kepada anak-anak. Tujuan yang pertama adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk siswa kelas 6. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar anak terampil membuat sebuah karya yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Cara pengerjaannya, kita perintahkan tugas, karena ini kita menggunakan sistem luring yaitu door to door, dari rumah ke rumah. Jadi untuk pengerjaannya itu saya memberikan sebuah contoh buku misteri, kemudian anak-anak memperhatikan, kemudian anak-anak menyiapkan bahan-bahan yang ditentukan dalam pembuatan buku misteri. Untuk menentukan tema buku misteri, anak-anak terlebih dahulu memilih salah satu materi yang mereka kuasai selama pembelajaran yang sudah diajarkan. Salah seorang siswa Christian mengaku, proses pembuatan buku misteri sangat mudah dilakukan karena hanya menggunting dan menempel. Christian mengatakan, buku misteri ini luar biasa karena dapat menambah pengetahuannya. Tanggapannya luar biasa. Saya bisa mempelajari banyak-banyak hal yang belum saya ketahui. Misalnya tentang apa ciri-ciri planet Merkurius, Venus, dan lain-lainnya. Luar biasa lah. Diharapkan dengan kehadiran buku ini menjadi sebuah inspirasi bagi para guru lainnya untuk berinovasi di dunia pendidikan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.